betapa ulama-ulama dahulu itu dari Lasem, Mbah Ali menuju ke Termas ngaji kepada Kiai Dimyati punya kakak di Mekah namanya Kiai Mahfud At-Turmusi, berangkat ke sana tapi tidak menangi karena beliau sudah wafat beberapa tahun sebelum datang Mbah Ali ke Saudi itu. Tapi hubungan ini itu loh yang sangat-sangat menarik menurut saya. Jadi generasi-generasi ini, kekiaian ini antar ulama semoga terjalin dengan baik. Kenapa ini menjadi penting ya? Menjadi penting. Contohnya kayak gini loh misalnya ya, hubungan kiai itu. Misalnya ya, Kiai Mahrus itu kan rumahnya Babakan Cirebon. Tapi mondok lama itu di Kasingan. Kiai Khalil Kasingan. Lalu baru pindah ke Lirboyo. Setelah mondok di Lirboyo, itu diambil menantu oleh Mbah Manaf. Itu ngelamarnya, itu bukan ke Cirebon, tapi ngelamarnya itu ke Rembang, ke Kasingan. Nggih dari akan kula riyen mondok teng ngene Kasingan, monggo dirembuk di Kasingan. Betapa hubungan-hubungan yang seperti ini itu menurut saya menarik. Atau kalau kiai-kiai antar kiai itu punya hubungan yang seperti ini, saya kira Jakarta tidak terlalu gaduh lah. Saya kepingin kapan-kapan membaca kitabnya itu, karena kitabnya terekam dengan baik. Nanti kita ajarkan sesama santri biar ini. Tapi yang terpenting dari itu adalah hubungan antara satu dengan yang lainnya ini loh, yang sangat menyenangkan antara satu kiai dengan kiai yang lain meski tidak terhubung tetapi punya hubungan yang luar biasa ya. Ada generasi-generasi pertama yang ada di Mekah ya, ini mungkin ya. Itu misalnya Mbah Nawawi Banten. Mbah Nawawi Banten itu satu kurun dengan Mbah Khalil Bangkalan. Itu meski tidak persis tapi itu kira-kira satu kurun. Ada Mbah Nawawi Banten, ada Mbah Khalil Bangkalan, lalu ada Kiai Umar Kiai siapa? Semarang itu Kiai Soleh Darat, bukan Kiai Umar. Soleh bin Umar Darat itu satu kurun. Karena itu punya murid-murid yang sama. Dan ketiganya ini itu ke atasnya itu sudah, kalau di Arabnya, kalau di Mekahnya itu sudah Kiai Haji Ahmad, bukan Kiai Haji, Mufti Al-Haromen yang nyarahi Mukhtasar Jidan itu siapa? Ahmad Zaini Dahlan. Jadi Ahmad Zaini Dahlan punya murid orang Indonesia itu diantaranya Mbah Khalil Bangkalan, Nawawi Al-Bantani, Mbah Soleh Darat. Nah, tiga ini menjadi pionir. Jadi jaringan para ulama-ulama pesantren di Jawa ini banyak lahir dari sini. Jadi ada Mbah siapa? Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Soleh Darat, lalu ada Mbah Khalil Bangkalan. Nah, yang lahir generasi berikutnya itu ada Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi. Mbah Hasyim Asy'ari itu datang ke Mekah. Mbah Hasyim Asy'ari datang ke Mekah itu, kalau saya yakin itu menangi Mbah Nawawi. Tapi murid paling utama dari Mbah Hasyim Asy'ari, guru paling utama itu adalah Syekh Mahfud At-Turmusi. Syekh Mahfud At-Turmusi. Nah, ada muridnya lagi seperti Kiai Ahmad Dahlan. Itu. Makanya sebetulnya kalau mau dilacak itu ya hubungannya antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan, yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah, itu hubungannya sebetulnya itu sangat dekat. Kalau ada yang memisahkan itu sebetulnya situasi kemudian yang kemudian memisahkan antara keduanya. Nah, saya lacak Mbah Ali Maksum itu ketika di Mekah
itu sudah tidak menangi Syekh Mahfud At-Turmusi, sudah tidak menangi. Menangi itu sudah generasinya Syekh Al-Maliki, generasinya Umar Hamdan, generasi ini, tapi tidak menangi Syekh Mahfud At-Turmusi, itu tidak menangi. Makanya generasinya di bawah sedikit dari Mbah Hasyim Asy'ari ya, ketika berada di Mekah. Nah, tapi jaringannya itu yang saya senang itu, membaca jaringan-jaringan ini. Ya, hubungannya dengan Termas, ngaji, saya baca umurnya 12 tahun ngaji ke Termas, ngaji kepada Syekh Dimyati. Dimyati punya kakak di mana, di Mekah, namanya Syekh Mahfud At-Turmusi. Karena itu Mbah Ali tetap kepingin ke sana walaupun ternyata tidak menangi Syekh Mahfud At-Turmusi, tapi jaringan-jaringan itu yang perlu kita cari, gitu. Melacak hubungan, terutama jaringan-jaringan ulama-ulama yang ada di Indonesia ini. Saya sedang mencari ya, misalnya gini, hubungan ulama-ulama itu ya. Di Sarang itu ada kiai namanya Umar Harun. Setelah ngaji pinter, ngaji di Solo, itu ngaji kepada Kiai Idris namanya. Namanya Kiai Idris. Saya baca, Kiai Idris itu ternyata akrab dengan Mbah Munawir. Kiai Idris Solo. Kiai Idris Solo itu adalah mursyid Thariqah Sadiliyah. Tapi generasi berikutnya sudah enggak ada yang meneruskan Thariqah Sadiliyah. Karena itu di Solo Raya itu Thariqah Sadiliyah itu setengah kehilangan induk. Karena Mbah Idrisnya itu yang ini. Naik lagi itu ada namanya Kiai Zamakhsyari. Kiai Zamakhsyari itu datang dari Ponorogo Madiun, didatangkan oleh Hamengkubuwono. Bukan Hamengkubuwono, Pakubuwono PB. Katanya PB 9. Saya tanya-tanya, katanya yang mendatangkan Kiai Zamakhsyari itu adalah PB 9. Ini. Itu artinya sebetulnya keraton-keraton itu juga sebetulnya mendirikan pesantren yang kemudian dikenal dengan pesantren Jamsaren, Zamakhsyari. Itu adalah keluarga dari Zamakhsyari, itu keluarga dari Ponorogo, Madiun, yang kira-kira wilayahnya wilayah Hasan Besari itu. Nah, itu artinya sebetulnya keraton-keraton Kartosuro dan Hamengkubuwono, Yogyakarta dan Surakarta itu saya kira ikut mendirikan pesantren-pesantren. Jadi jaringannya itu luar biasa. Saya tadi ngobrol sama Gus Hilmi, saya mendapat informasi yang menarik. Katanya Mbah Munawir itu yang memberangkatkan itu adalah ada tangan-tangan dari kerajaan Yogyakarta. Kata Gus Hilmi tadi saya ngobrol itu semakin menguatkan bahwa kerajaan-kerajaan ini sebetulnya ada hubungannya dengan pendirian pesantren. Meski Jamsaren sekarang ke bawah itu hubungannya dengan pesantren tradisionalis itu mungkin agak hilang. Sama persis dengan Mbah Idris. Itu juga hubungannya ke bawah, itu juga hubungannya dengan santri-santri tradisionalis itu juga mulai hilang. Nah, jadi yang dulu itu jaringan itu sangat kuat antara kiai-kiai, itu semoga bisa terbangun kembali. Apalagi kalau mau melacak, dan saya sedang ini kepingin tahu, pengen menziarahi ulama-ulama itu tadi, ulama-ulama yang ini. Ya, ada di Kerapiak ini, Santi Kerapiak itu yang ada di, saya pernah ke rumahnya di Bali. Namanya Kiai siapa ya? Ya saya pernah nginep di sana kok. Santi Kerapiak. Kalau kenal saya bukan karena sarangnya, tapi karena saya menantu Kerapiak. Saya nginep di sana. Itu ternyata itu cucunya Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu menantunya Mbah Soleh Darat. Kiai Dahlan itu dulure Kiai Dimyati Termas. Sampai di Bali.
Itu jaringan-jaringan seperti ini kalau kita rawat dengan baik, itu betapa sebetulnya jaringan-jaringan kekiaian, jaringan-jaringan kepesantrenan, itu saya kira bisa digunakan dengan sebaik-baiknya, mengingatkan masa-masa lalu itu. Betapa ulama-ulama dahulu itu dari Lasem, Mbah Ali menuju ke Termas ngaji kepada Kiai Dimyati. Kiai Dimyati punya kakak di Mekah namanya Kiai Mahfud Atur Musi, berangkat ke sana tapi tidak menangi karena beliau sudah wafat beberapa tahun sebelum datang Mbah Ali ke Saudi itu. Tapi hubungan ini itu loh yang sangat-sangat menarik menurut saya. Jadi generasi-generasi ini, kekiaian ini antar ulama semoga terjalin dengan baik. Kenapa ini menjadi penting ya? Menjadi penting. Karena kalau hubungan antara kiai dengan kiai itu terjalin dengan baik, itu kerekatan sosial yang ada di Indonesia itu menurut saya bisa terjamin dengan lebih baik. Contohnya kayak gini loh misalnya ya, hubungan kiai itu. Misalnya ya, Kiai Mahrus itu kan rumahnya Babakan Cirebon. Tapi mondok lama itu di Kasingan. Kiai Khalil Kasingan. Lalu baru pindah ke Lirboyo. Setelah mondok di Lirboyo, itu diambil menantu oleh Mbah Manaf. Itu ngelamarnya, itu bukan ke Cirebon, tapi ngelamarnya itu ke Rembang, ke Kasingan. Nggih dari akan kula riyen mondok teng kene Kasingan, monggo dirembuk di Kasingan. Betapa hubungan-hubungan yang seperti ini itu menurut saya menarik. Atau kalau kiai-kiai antar kiai itu punya hubungan yang seperti ini, saya kira Jakarta tidak terlalu gaduh lah. Atau gaduh ya. Contohnya lagi Mbah Muhaimin. Mbah Muhaimin itu putranya Mbah Abdul Aziz, saudaranya Mbah Bedowi. Diambil menantu Jombang, tambak beras. Tapi kemudian istrinya kabundut. Lalu mau diambil menantu Tebuireng. Rembukan nikahnya karena Mbah Muhaimin itu lama di Sarang. Maka rembukan nikahnya itu bukan di Lasem tapi di Sarang. Karena lama mondok di Sarang. Jadi hubungan ini tuh masih terasa. Nah, ngandani ku rontok kepenak. Tadi ngobrol-ngobrol sama Gusmi, Gus Dur itu kalau agak nakal-nakal dikit karena punya hubungan yang baik dengan Mbah Ali, enggak usah ngandani Gus Dur, tapi cukup ngandani Mbah Ali sudah selesai. Karena ada ikatan-ikatan yang luar biasa. Itu saya contohkan tadi. Betapa ibu saya itu bangga sekali karena saya jadi menantu orang Krapia. Karena dulunya mondok lama sekali di Lasem. Nah, hubungan-hubungan yang seperti ini itu kita rawat dengan sebaik-baiknya.